warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta webinar hari ini dan sahabat-sahabat dari Rumah Sakit Bina Sehat. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Medina yang pada hari ini akan bertindak sebagai pemandu acara webinar hari ini dengan tema webinar mengenai pencegahan dan deteksi kanker serviks bersama dengan Dr. Windy Puspakusuma, spesialis obstetrik ginekologi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya hari ini untuk bergabung bersama Rumah Sakit Bina Sehat. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat membantu acara hari ini, yaitu dari pihak Kalbe dan Interbat. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker serviks, di mana kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Nah, langsung saja mungkin untuk kita memulai acaranya, di sini juga sudah bergabung Dr. Windy Puspakusuma sebagai pemateri acara hari ini untuk menyampaikan materinya. Nah, untuk para peserta juga jangan lupa untuk mengikuti acara hari ini dari awal sampai dengan akhir juga, untuk aktif berpartisipasi juga, karena nanti di akhir akan ada hadiah, ada kuis yang akan dibagikan kepada para peserta semuanya. Oke, untuk acara selanjutnya akan saya mulai dengan pembacaan CV dari pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Windy Puspakusuma, spesialis obstetrik ginekologi. Untuk pembicara hari ini adalah Dr. Windy Puspakusuma, spesialis obstetrik ginekologi. 2009, lalu beliau melanjutkan PPDS 1 Obgyn di Universitas Pajajaran tahun 2016 sampai dengan 2020. Dengan riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja di Puskesmas Bojonglarang, Cianjur tahun 2011 dan sampai dengan 2013, lalu di Dinas Kesehatan Cianjur tahun 2013 sampai dengan 2016, dan sekarang tahun 2020 sampai dengan saat ini beliau bekerja sebagai salah satu dokter spesialis Obgyn di Rumah Sakit Bina Sehat. Izin Dr. Windy, selamat siang dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Sehat dokter kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Izin dokter, kalau gitu mungkin karena pesertanya udah nggak sabar juga nih dok mau dengerin materi dari dokter, mangga dipersilahkan kepada dokter untuk menyampaikan materinya dokter. Silahkan dok. Ya, Fatur Nuhun. Mangga dok. Untuk semua peserta, perhatikan baik-baik ya, soalnya jawaban kuisnya semua ada di materi ini. Izin share screen ya. Saya ambil materi ini dari NCCN Guideline untuk pasien kanker serviks. Ini saya pilih materi kanker serviks ini karena dari polling sebelumnya, sebelumnya di IG Bina Sehat, di IG Rumah Sakit Bina Sehat sudah diadakan polling. Materinya mau mengenai pemeriksaan antenatal pada saat pandemi ini atau kanker serviks. Dan yang menang waktu itu 86% milihnya kanker serviks. Makanya jadinya yang dipilih materi ini ya. Kita mulai aja. Sebagaimana kita tahu, kanker serviks ini kanker yang kedua terbanyak pada perempuan setelah kanker payudara. Mungkin makanya kenapa banyak yang memilih materi mengenai kanker serviks. Kanker serviks ini terjadi di sistem reproduksi wanita. Sebagian besar kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi jangka panjang dari virus human papillomavirus atau HPV. HPV ini infeksi menular seksual yang paling umum terjadi. Sebelum kita masuk ke kanker serviks, terlebih dahulu kita sebaiknya mengetahui mengenai dasar-dasar dari kanker serviks ini, yaitu mengenai serviksnya sendiri, kemudian permulaan terjadinya kanker serviks, faktor-faktor risikonya, dan tipe-tipe kanker serviks. Yang pertama, kanker serviksnya sendiri ya.
Sistem reproduksi wanita ini terdiri dari beberapa organ yang bekerja bersama untuk tujuan reproduksi. Sebagai tambahan dari rahim atau uterus, sistem ini termasuk induk telur, mana pointer? Kelihatan nggak pointernya? Ini ada saluran telur, kemudian ada ovarium, kanan kiri, saluran telur kanan kiri, ini rahim, serviks ini termasuk bagian dari rahim atau uterus. Endometrium ini dinding bagian dalam rahim, kemudian myometrium otot rahim, dan kemudian vagina. Nah, di serviksnya sendiri itu terdiri dari ektoserviks dan endoserviks. Bagian yang paling luarnya disebut ektoserviks. Ini lapisan yang paling luar yang dapat dilihat selama pemeriksaan ginekologi atau pemeriksaan inspekulo. Ada pembukaan kecil di sini namanya ostium uteri externum atau OUE. Nah, sperma memasuki kanal ini, memasuki ke rahim, baru ketemu nanti sama sel telur. Kemudian ada endoserviks, endoserviks nggak ada gambarnya. Endoserviks ada di bagian dalam serviks yang membentuk jalan antara vagina dan badan rahim. Endoserviks ini dilapisi oleh sel-sel kolumnar atau silindris yang menghasilkan mukus atau lendir. Nah, ada lubang lagi di bagian dalam endoserviks itu, namanya ostium uteri internum. Yang ini kan OUE externum, yang OUI pintu yang di bagian dalam. Daerah di mana ektoserviks dan endoserviks ini bertemu itu disebut squamocolumnar junction atau SCJ. Nah, di daerah ini atau bisa disebut zona transformasi juga. Daerah ini yang paling banyak kanker serviks berawal di zona transformasi ini. Jadi perpindahan antara ektoserviks dengan endoserviks. Walaupun serviks ini bagian dari rahim, tapi pengobatannya kalau sampai terjadi kanker rahim berbeda dengan kanker rahim, terapi untuk kanker serviks ini. Nah, gimana mulai terjadinya kanker serviks? Kanker serviks berawal dari area yang abnormal. Bisa dilihat secara mikroskopik pada permukaan serviks. Biasanya di awal kita bisa melakukan pemeriksaan IVA test yang paling mudah, cepat, dan murah untuk screeningnya atau pap smear. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Untuk IVA test ini kelebihannya tesnya mudah, murah juga, dan cepat hasilnya. Bisa dilihat saat itu juga karena hanya dioleskan cairan asam asetat 3-5% di permukaan serviks atau ektoserviks untuk melihat apakah ada perubahan pada daerah zona transformasi. Karena setelahnya agak berbau cuka ya itu. Nah, namun sensitivitas akurasinya juga sekitar 87% dibanding pap smear. Kalau pap smear akurasinya 93%, namun hasilnya juga karena dilihat secara mikroskopis mungkin memakan waktu tergantung patologi atau anatominya. Nah, perubahan yang terjadi pada serviks ini bisa disebut displasia serviks. Displasia serviks ini terjadi perubahan atau mutasi pada DNA sel-sel ini yang awalnya normal menjadi tidak normal dan berpotensi kanker. Nah, pada ektoserviks kan dilapisinya oleh epitel squamous atau epitel gepeng. Ini bentuknya awalnya gepeng. Namun karena terjadi perubahan, karena ada infeksi HPV tadi menyebabkan perubahan DNA sel, sehingga perlahan-lahan selnya berubah menjadi polikromatik. Displasia ini bisa berkembang jadi kanker serviks. Displasia ini ada yang disebut jadi
penamaannya ada low grade squamous intraepithelial lesion, sama dengan CIN1. CIN ini cervical intraepithelial neoplasia. Itu sama dengan displasia ringan. Jadi perubahan selnya hanya sedikit. Namun untuk yang high grade atau CIN2 dan CIN3 itu disebut displasia sedang atau berat. Yang high grade ini yang berpotensi menjadi yang high grade ini disebut juga prekanker dan berpotensi menjadi sel kanker. Semakin rendah grade-nya, maka semakin sedikit sel abnormalnya. Displasia serviks ini berkembang menjadi kanker ketika sel abnormalnya menginvasi jaringan otot di bawah lapisan serviks atau stroma ini. Kemudian untuk faktor resikonya, faktor resiko itu sesuatu yang meningkatkan risiko berkembangnya suatu penyakit. Jadi ada beberapa orang yang enggak ada faktor risiko tapi bisa mengalami kanker serviks, namun ada juga yang lain yang punya faktor risiko tapi tidak mengalami kanker serviks. Jadi hanya meningkatkan risiko terjadinya suatu penyakit. Faktor risiko yang utama ini, hampir semua kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi jangka panjang virus HPV. HPV atau Human Papilloma Virus. HPV ini kebanyakan orang yang aktif secara seksual pasti memiliki atau pernah memiliki HPV. Cuma sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi. Pada kebanyakan orang yang sistem kekebalannya bagus, sistem kekebalan ini bisa menghilangkan atau membersihkan HPV dari tubuh. Namun pada sebagian yang lain, virus ini menyebabkan perubahan sel jangka panjang yang displasia tadi yang bisa berkembang jadi kanker. Perkembangan jadi kanker ini biasanya bisa terjadi sampai beberapa dekade, jadi tidak cepat sifatnya. Makanya sebaiknya dilakukan screening rutin, misalnya pap smear pada yang berisiko rendah 3 tahun sekali, namun pada yang berisiko tinggi 1 tahun sekali. Gitu. Terus virus HPV ini terdiri dari 100 jenis strain, lebih dari 100 jenis strain, namun hanya beberapa yang beresiko tinggi menjadi kanker. Di antaranya tipe 16 dan tipe 18, itu yang beresiko tinggi menjadi kanker. Jenis HPV lainnya bisa menyebabkan pertumbuhan kulit abnormal atau yang biasa kita sebut kutil, bisa terbentuk di anus, di alat kelamin, atau di area tubuh lain. Ada vaksin yang melindungi dari infeksi HPV ini yang ada di Indonesia, ada yang melindunginya terdiri dari 2 jenis virus yang berisiko tinggi, yang tipe 16-18 tadi. Yang ada itu baru vaksin Cervarix, dan ada vaksin Gardasil yang melindungi dari 4 jenis virus. Yang Gardasil ini melindungi dari 4 jenis virus, yang 2-nya yang berisiko tinggi, tipe 16 dan 18, yang 2-nya lagi yang tipe HPV-nya risiko rendah, tipe 6 dan 11. Kalau di Amerika udah ada yang vaksin yang melindungi dari 9 jenis virus HPV. Kalau sebelumnya vaksin ini direkomendasikan hanya pada remaja dan dewasa muda yang sexually aktif. Tapi saat ini vaksin ini udah jadi pilihan untuk orang dewasa berusia 45 tahun ke bawah, bahkan disarankan sejak usia 9 tahun, di mana belum terjadi paparan HPV atau belum berhubungan seksual. Karena vaksin ini sifatnya lebih ke mencegah, jadi kalau sudah terkena paparan HPV, tidak bisa diobati oleh vaksin ini. Mereka yang beresiko lebih tinggi terkena infeksi HPV ini, pertama kan karena kekebalannya rendah tadi, atau resiko terpapar HPV-nya tinggi. Jadi kalau yang kekebalan sistem jumlah pasangan seksual yang banyak, berganti-ganti, kemudian melahirkan lebih dari 1 kali, ada riwayat infeksi menular seksual, kemudian berhubungan aktif sejak usia dini, tetap ada penyakit autoimun, dan ada imunokompromis atau imunnya terganggu karena infeksi HIV atau AIDS. Untuk tipe-tipe kanker serviks,
sebagian besar kanker serviks dimulai di ektoserviks yang gambar tadi. Ektoserviks itu kan dilapisi oleh sel squamous namanya atau epitel gepeng. Nah, yang terbentuk di kanker yang terbentuk di sel squamous namanya squamous cell carcinoma. Ini yang tipe kanker serviks paling sering. Kemudian yang tipe kedua paling sering adenokarsinoma. Sekitar 2 dari 10 pasien kanker serviks biasanya tipenya ini adenokarsinoma. Jadi kanker serviksnya terbentuk di bagian endoserviks. Endoserviks yang tadi dilapisi oleh epitel-epitel kolumnar atau silindris yang menghasilkan lendir atau mukus. Jadi kanker yang terbentuk di sel kelenjar ini namanya adenokarsinoma. Kemudian ada kanker yang bisa mengandung kedua sel ini, namanya mixed type, tapi ini lebih jarang. Disebut adenosquamous carcinoma. Dan yang terakhir ini yang paling langka, tapi paling agresif, paling bahaya. Namanya neuroendocrine carcinoma of the cervix atau karsinoma neuroendocrine cervix. Nah, untuk pengujian dan stadiumnya, sebenarnya dari staging itu diperiksa awal oleh dokter melalui pemeriksaan dalam. Jadi hanya oleh pemeriksaan dalam awalnya kita bisa menentukan ini penyebarannya udah kena ke parametrium, ke dinding panggul atau belum. Namun dibutuhkan tes-tes lebih lanjut untuk mengetahui penyebaran dari kanker ini. Apabila pada saat awal screening, misalnya pada saat IVA test atau pada saat akan pap smear sudah dapat dilihat ada masa-masa seperti bloom call, seperti kembang kol, maka IVA testnya batal. Pap smear juga batal. Sebab kemungkinan besar jika sudah terlihat sudah dapat dilihat oleh mata, itu berarti kemungkinan besar sudah kanker serviks stadium 1B. Pertama, jika didapatkan masa seperti bloom call, kita lakukan biopsi. Biopsi serviks ini prosedur yang paling umum digunakan untuk mendiagnosis kanker serviks. Jadi kita mengambil sampel sedikit dari ektoserviks ini atau endoserviks. Ini daerah endoserviks tadi. Jaringan yang diangkat nanti diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Nanti ahli patologinya mencari sel-sel abnormal termasuk daerah kanker, juga menentukan jenis kanker serviksnya yang squamous kah atau adeno atau neuroendocrine tadi atau mixed type. Kemudian setelah didapatkan, nah ini juga biopsi, tapi ini bisa sebagai salah satu jenis treatment juga. Jadi biopsi kerucut atau konbiopsi ini atau disebut konisasi, ini menghilangkan bagian serviks yang menghilangkannya berbentuk kerucut. Jadi yang keambil di sini ektoserviks, daerah transformasi, juga sebagian endoserviks. Nah, konisasi ini direkomendasikan sebagai perawatan treatment yang diperlukan untuk kanker serviks yang stadium awal. Nah, untuk mendiagnosa kanker serviks ini, selain biopsi, kita juga dokter juga akan menanyakan tentang riwayat kesehatan pasien di masa lalu dan saat ini, termasuk riwayat penyakit yang dimiliki, riwayat operasi, obat-obatan yang diminum, kemudian gaya hidup, dari cara makan atau diet, seberapa sering olahraga, apakah merokok atau tidak, atau meminum alkohol, terus apakah ada gejala yang berhubungan dengan kanker serviks, misalnya ada cairan dari vagina yang encer, watery discharge, juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya selain tekanan darah, nadi, respirasi atau laju pernafasan atau suhu, juga dilakukan pemeriksaan dalam untuk menentukan stadium secara klinis tadi. Selain itu juga dapat dilakukan pemeriksaan darah, biasanya jika dicurigai stadiumnya sudah menyebar ke organ lain. Jadi untuk menilai fungsi hati, ginjal, dan organ lain sebelum dilakukan pengobatan. Pemeriksaan darah ini selain hitung darah lengkap, juga dinilai profil kimia darah, misalnya ureum kreatinin.
tingkat kimia darah ureum kreatinin yang terlalu tinggi bisa merupakan tanda bahwa ada gangguan fungsi ginjal atau organ ginjalnya berfungsinya sudah kurang baik. Nah, kalau udah tingkat abnormal gini, itu bisa menandakan sudah terjadi penyebaran kanker. Kemudian untuk membantu deteksi penyebaran sel kanker juga dilakukan imaging atau pencitraan. Imaging ini penting untuk menentukan ukuran dan penyebaran kanker untuk memandu atau guide treatment nantinya. Imaging yang dilakukan diantaranya bisa CT scan. CT scan ini bentuk yang lebih detail daripada X-ray atau ronsen, mengambil gambarnya beberapa slice dari sudut-sudut yang berbeda, nanti sebuah komputer bisa menggabungkan gambar-gambar tersebut jadi gambar 3 dimensi. CT scan ini bisa dikombinasikan dengan tes pencitraan lain yang disebut PET scan atau positron emission tomography. Kalau PET scan ini menggunakan bahan radioaktif yang disebut radio tracer. Jadi sekitar 1 jam sebelum di scan, Anda akan disuntik menggunakan radio tracer gula. Radio tracer ini memberikan sejumlah kecil energi yang bisa dilihat oleh mesin pencitraan. Kemudian pada saat pencitraan, sel-sel kanker akan muncul lebih terang di gambar karena sel kanker menggunakan gula lebih cepat dibanding sel normal. Makanya pasien-pasien yang curiga kanker biasanya berat badannya menurun drastis. Kemudian imaging selanjutnya ada MRI machine atau mesin MRI. MRI ini membuat gambar dari area-area di dalam tubuh tanpa menggunakan radiasi, tidak seperti CT scan atau ronsen tadi. MRI ini juga lebih baik dalam menunjukkan jaringan-jaringan lunak yang ada di rahim, serviks, atau vagina dan lebih detail. Cara kerjanya CT scan dan MRI sama. Jadi pasien ditidurkan telentang, kemudian masuk ke benda seperti terowongan besar. Kalau MRI ini bisa menyebabkan tubuh agak hangat. Kalau MRI butuh waktu lebih lama daripada CT scan, bisa memakan waktu sampai 1 jam atau lebih. Kemudian ini yang paling simple, imaging yang paling simple adalah ultrasound USG transvaginal. Jadi USG ini menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar dari bagian dalam tubuh. Pada USG transvaginal, sebuah probe yang panjang dimasukkan ke dalam vagina, umumnya tidak nyeri, tapi mungkin agak nggak nyaman ya saat dimasukkan probe-nya. Kemudian tes lain dan perawatan lain biasanya dilakukan, misalnya memeriksa kantong kencing, kandung kemih, dan usus, juga organ sekitar, termasuk kelenjar getah bening, di inguinal, untuk melihat penyebaran dari kanker ini. Jika dicurigai ada kanker ke kantong kencing, bisa dilakukan pemeriksaan sistoskopi. Kemudian kalau dicurigai ada penyebaran ke anus, bisa dilakukan proktoskopi. Kemudian staging atau stadium. Nah, stadium ini diperiksanya awal secara klinis oleh pemeriksaan tangan dokter ke dalam. Tapi jika sudah stadiumnya lebih besar, baru perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain tadi. Nah, untuk stadium 1, jadi kanker serviks ini punya 4 stadium. Masing-masing ada hurufnya, ada 1, 2, 3, 4, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Untuk stadium 1A, kankernya berukuran 5 mm atau kurang. Kemudian untuk 1A1, 3 mm atau kurang, untuk 1A2 3 sampai 5 mm. Biasanya ini belum dapat dilihat oleh mata, tapi diketahuinya secara mikroskopis. Nah, untuk 1B1 ini biasanya sudah bisa dilihat oleh mata. Ini saat pemeriksaan, misalnya dilakukan spekulum, atau pada saat mau IVA tes biasa ketahuannya, atau pada saat mau pap smear ini udah didapatkan massa kurang dari 2 cm. Itu stadium 1B1.
Jadi untuk stadium 1B1 kankernya lebih dari 5 mili namun kurang dari 2 cm. Kemudian untuk stadium 1B2 dan 1B3, intinya stadium 1 itu kanker hanya terbatas di daerah serviks. Nah, untuk stadium 1B2 kankernya sudah lebih besar, antara 2 sampai 4 cm. Untuk stadium 1B3 kankernya lebih besar dari 4 cm. Kemudian stadium 2. Stadium 2 ini sudah mulai meluas melebihi serviks. Kalau kankernya tumbuh ke bagian atas vagina, itu dinilai sebagai stadium 2A. 2A ini ada 2A1 dan 2A2. 2A1 ukuran kankernya 4 cm atau kurang, tapi sudah menginvasi ke vagina. Kemudian 2A2 lebih besar dari 4 cm. Kalau ada kanker yang tumbuh ke jaringan sekitar rahim, ini di kanan kiri rahim ini ada jaringan lemak dan jaringan ikat yang menopang rahim. Namanya parametrium. Jika kankernya sudah tumbuh ke kanan kiri rahim, ke jaringan lemak dan jaringan ikat ini, disebut stadium 2B. Kemudian stadium 3. Stadium 3A ini kankernya sudah meluas sampai sepertiga bawah vagina sini. Dan stadium 3B ini sudah meluas ke dinding panggul atau sudah menyebabkan pembengkakan ginjal atau hidronefrosis atau difusi ginjal yang ditandai dengan peningkatan kimia darah tadi, ureum kreatinin. Berarti kalau sudah ada peningkatan ureum kreatinin atau pada saat di USG ada hidronefrosis ginjal, atau sudah terkena dinding panggul pada saat pemeriksaan, berarti itu sudah stadium 3B. Nah, untuk stadium 3C, ini kankernya sudah menyebar ke kelenjar getah bening sekitar serviks. Untuk 3C1, menyebarnya ke kelenjar getah bening di pelviks atau KGB pelviks, dan 3C2 menyebarnya ke kelenjar getah bening di dekat aorta, dinamakan KGB para aorta. Untuk stadium 4A, kankernya sudah menyebar ke organ-organ yang terdekat, misalnya kantong kecing, kandung kemih, atau ke rektum. Jadi masih menyebarnya ke yang dekat, tapi sudah lewat dari rahim, sudah keluar dari rahim. Kemudian untuk stadium 4B ini udah metastase, udah menyebar jauh, bisa ke liver, ke paru-paru, ke perut, ke tulang, atau daerah lain yang jauh, atau kelenjar getah bening. Karena penyebaran kanker ini terjadi lewat darah dan lewat kelenjar getah bening. Gimana terapinya? Untuk tiap stadium itu beda-beda terapinya. Pilihan pengobatan tergantung pada tingkat keparahan kanker dan faktor lain. Terapinya ada operasi, ada radiasi, dan ada sistemik. Yang pertama operasi. Operasi ini pengobatan untuk kanker serviks yang stadium awal biasanya. Jadi hanya mengangkat sebagian dari serviks, pilihan untuk kanker serviks yang stadium awal. Namun kebanyakan kasus seluruh serviks harus diangkat. Untuk pilihan jenis-jenis operasi yang bisa dilakukan pada kanker serviks, diantaranya ada konbiopsi yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada trachelectomy. Trachelectomy ini operasi untuk mengangkat leher rahim, jadi yang diangkat serviksnya saja. Bagian atas vagina dan kelenjar getah bening pelvis bisa ikut diangkat kalau sudah ada penyebaran ke situ. Tapi rahim dan indung telur yang tadi digambar itu dibiarkan tetap utuh. Ini pilihan untuk pasien yang masih mengharapkan kehamilan. Gitu. Biasanya yang belum punya anak tapi sudah ada kanker serviks. Ada simple trachelectomy, jadi hanya serviks yang diangkat. Ada radical trachelectomy, jadi sekitar setengah inci atau kurang vaginanya ikut diangkat selain serviks. Trachelectomy ini bisa dilakukan melalui vagina atau lewat perut. Kemudian histerektomi. Histerektomi ini istilah lain untuk operasi yang mengangkat rahim. Ada 3 jenis
histerektomi yang dapat dilakukan pada operasi kanker serviks ini. Yang pertama simple histerektomi, jadi hanya mengangkat rahim termasuk serviks ya, rahim itu. Simple histerektomi, ada modified radical histerektomi, ini agak radikal tapi dimodifikasi. Jadi radikal itu, ini yang radikal itu. Jadi kalau radikal itu menghilangkan rahim termasuk serviks, kemudian sebagian parametrium, kemudian sekitar setengah inci atau kurang dari vagina. Kalau yang modified itu hanya yang diambil hanya sebagian kecil parametrium, tapi untuk yang radikal biasanya sebagian besar parametrium. Yang diangkat vaginanya pun bisa 1/4 sampai 1/3 bagian atas vagina. Operasi ini, radikal histerektomi ini paling sering digunakan untuk kanker serviks stadium 1B1 atau 1B2. Kadang masih bisa untuk yang stadium 1B3 atau 2A1, tapi tergantung kondisi pasien. Kemudian ada diseksi kelenjar getah bening atau lymph node dissection. Sel kanker ini dapat melakukan perjalanan melalui darah, dapat menyebarnya melalui darah atau kelenjar getah bening atau lymph node. Jadi getah bening ini cairan bening yang membawa sel darah putih yang merupakan pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Kelenjar getah bening ini kelenjar yang berbentuk kacang, tadi ada kecil-kecilnya kayak kacang hijau, gitu di seluruh tubuh, itu ada di seluruh tubuh. Cuma biasanya pada kanker serviks menyebarnya ke yang terdekat dulu, ke KGB, ke kelenjar getah bening pelvik, gitu. Nah, kelenjar getah bening ini mengandung sel imun atau kekebalan yang membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, selama operasi kanker serviks, kalau kelenjar getah bening ini diangkat biasanya untuk diuji juga sudah menyebar atau belum. Jadi disebut diseksi kelenjar getah bening atau limfadenektomi. Kemudian terapi selanjutnya ada terapi radiasi. Terapi radiasi ini menggunakan gelombang energi tinggi mirip dengan sinar X untuk membunuh sel kanker. Radiasi ini juga ada macam-macam. Ini ada EBRT atau external beam radiation therapy atau biasa disebut radiasi eksternal, radiasi luar. Kemudian kemoradiasi dan brachytherapy atau radiasi dalam atau internal radiation. Nah, radiasi luar ada mesin besar yang mengarahkan radiasi ke tempat kanker dari luar. Radiasi ini melewati kulit dan jaringan lain untuk mencapai tumor dan kelenjar getah bening sekitarnya. Biasanya diberikan dalam dosis kecil, disebut fraksi-fraksi, tapi diberikannya beberapa kali. Ada jenis EBRT tingkat lanjut, sekarang disebut IMRT atau intensity modulated radiation therapy, terapi radiasi intensitas termodulasi. Kekuatan yang berbeda, jadi memungkinkan dosis radiasi tinggi ditargetkan di tumor, tapi membatasi jumlah radiasi ke jaringan sekitar. Kemudian untuk kemoradiasi. Kemoradiasi ini biasanya dilakukan dengan mengkombinasikan antara EBRT atau radiasi luar tadi dengan kemo. Jadi menggunakan EBRT dan kemoterapi secara bersamaan pada waktu yang sama. Sebagian besar ini untuk kanker serviks stadium lanjut, tapi yang localized. Ke hati, ke paru-paru atau tulang. Sebagai bagian dari kemoradiasi ini biasanya ada 5 sesi EBRT per minggu. Jadi kalau radiasi luar itu dilakukan 5 hari dalam 1 minggu terus-menerus, bisa selama 5 sampai 6 minggu. Kemudian kemoterapi diberikan 1 kali seminggu pada awal sebelum radiasi eksternal. Kemudian yang ketiga ada brachytherapy atau radiasi interna. Brachytherapy ini memungkinkan
Brahiterapi ini atau radiasi interna ini melibatkan pengobatan dengan radiasi dosis tinggi juga, tapi menempatkan bahan radioaktif ke dalam tubuh. Ini jadi pakai aplikator, dimasukkan ke dalam vagina, kemudian ada alat yang masuk ke dalam rahim. Jadi memungkinkan radiasi dosis tinggi ditargetkan ke tumor, tapi membatasi jumlah radiasi yang dikirim ke jaringan normal sekitarnya. Jadi yang sekitarnya nggak terlalu terpapar radiasi. Kemudian selanjutnya ada terapi sistemik. Sistemik ini artinya terapinya masuk ke tubuh. Jadi masuk ke aliran darah, mencapai dan mempengaruhi sel-sel di seluruh tubuh. Itu yang dinamakan sistemik. Di antaranya ada kemoterapi, ada targeted terapi atau terapi bertarget, kemudian ada imunoterapi. Yang dua terakhir ini terapi yang lebih baru, yang biasa dilakukan sekarang di Indonesia kemoterapi ini. Kemoterapi tapi tidak tunggal, jadi kombinasi dengan radiasi tadi. Kemoterapi ini terapi sistemik yang paling umum untuk kanker serviks, dikombinasikan dengan EBRT tadi. Berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker, baik dengan membunuh sel kankernya atau menghentikan pembelahan selnya. Biasanya untuk sel kanker serviks yang digunakan kemoterapi yang mengandung platinum. Sedangkan untuk targeted terapi dan imunoterapi ini jenis terapi sistemik yang lebih baru. Ini mungkin pilihan untuk mengobati kanker serviks yang sudah diterapi oleh kemoterapi dan radiasi, tapi sudah selesai gitu, tapi kambuh lagi dan atau menyebar atau recurrence. Terapi bertarget dan imunoterapi ini paling efektif pada mengobati kanker dengan ciri-ciri khusus yang disebut biomarker. Jadi diuji dulu atau dites dulu biomarker di tubuhnya. Biomarker ini mencakup protein yang dibuat oleh tubuh dalam menanggapi kanker dan perubahan pada DNA sel kanker. Pengujian biomarker ini digunakan untuk mempelajari apakah kanker pasiennya memiliki perubahan yang dapat ditargetkan oleh terapi ini. Jika ya, targeted terapi ini atau imunoterapi mungkin merupakan pengobatan pilihan yang diperlukan. Nah, ini guidance yang dari NCC tadi untuk masing-masing stadium. Jadi untuk stadium 1A1 yang risiko rendah, misalnya hasil PA-nya sudah dibiopsi, hasil PA-nya squamous cell carcinoma, gitu, bukan NSCC, bisa diterapi dengan konbiopsi. Jika pasien tidak mengharapkan lagi kesuburan atau tidak ingin hamil lagi, pilihannya simple hysterectomy diikuti dengan simple hysterectomy atau diangkat rahim. Tapi jika pasien mengharapkan, yang tabel yang kanan ini, jika pasien masih mengharapkan kehamilan, ingin mempertahankan kehamilan, kesuburan. Nah, untuk stadium 1A2 atau 1A1 yang high risk, dilakukan radical hysterectomy modified dan evaluasi kelenjar getah bening pelvik. Namun untuk yang ingin mempertahankan kehamilan, hanya dilakukan konbiopsi dan evaluasi kelenjar getah bening, dan pilihannya radikal trachelectomy yang hanya diangkat serviksnya, serta evaluasi kelenjar getah bening. Untuk 1B1 dilakukan radikal hysterectomy dan evaluasi kelenjar getah bening. Untuk stadium 1B1 yang ingin mempertahankan kehamilan, dilakukan radikal trachelectomy dan evaluasi kelenjar getah bening pelvik, tapi KGB di para aorta juga bisa diangkat. Kemudian untuk stadium 1B2 dan 2A1 dilakukan radikal hysterectomy dan evaluasi kelenjar getah bening pelvik dan para aorta. Nah, untuk yang ingin mempertahankan kehamilan pada stadium 1B2 dan 2A1 ini masih kurang penelitiannya, tapi kebanyakan tetap dibutuhkan pengangkatan rahim. Kalau hanya diangkat serviksnya bisa jadi pilihan untuk 1B2 saja, tapi masih kurang penelitiannya. Jadi belum ada penelitian yang survival rate-nya seperti apa gitu untuk pasien yang 1B2 dan 2A1 yang dilakukan radikal trachelectomy. Kemudian untuk stadium 1B3 ke atas tidak ada pilihan yang dapat mempertahankan kesuburan, mau nggak mau harus diangkat
semua radikal histerektomi, kelenjar getah bening, pelvik, dan para aorta. Itu untuk yang belum menyebar 1B3 dan 2A2. Tapi kalau yang tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, misalnya pasiennya keadaan umumnya kurang baik, jadi tidak memungkinkan untuk operasi, atau tekanan darahnya tinggi atau apa, jadi tidak memenuhi syarat untuk operasi, maka dilakukan kemoradiasi dan brachytherapy. Jika pasiennya tidak mengharapkan untuk operasi, maka pilihannya hanya terapi dengan radiasi, itu bisa dengan dan tanpa kemoterapi. Itu sekian materi dari saya. Nanti kalau yang membutuhkan slide-nya atau sumbernya langsung, nanti bisa minta ke panitia. Terima kasih Dokter Medin. Saya kembalikan ke Dokter Medina. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk penyampaian materinya dokter. Sudah lengkap sekali dokter ya. Mungkin ini saking pada antusiasnya sudah banyak sekali juga nih dokter pertanyaan-pertanyaan dari pesertanya dokter. Langsung kita mulai tanya jawab aja ya dokter ya. Mungkin Enggak. enggak siap dokternya, ada beberapa dokter pertanyaannya, mungkin saya pilih beberapa dulu ya dokter ya. Izin dokter. Nyoman Beni Icuk, dokter. Pertanyaannya, izin bertanya, dokter. Tadi dijelaskan untuk mendeteksi CA cervix perlu dilakukan IVA test dan pap smear. Di antara keduanya, mana yang paling bagus, dokter? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang keduanya, kalau untuk masa pandemi ini, dokter, kira-kira screening deteksi dininya yang paling bagus pilih yang mana, dokter? Mungkin itu dulu, dokter. Pertanyaannya, dok. Mangga, dokter, silahkan. Untuk IVA test dan pap smear, dua-duanya juga baik, hanya masing-masing kan punya kekurangan dan kelebihan. Jadi tergantung keinginan pasien. Dua-duanya dapat mendeteksi jika ada sel-sel yang abnormal. Namun untuk tingkat akurasinya memang lebih tinggi pap smear, karena pada pap smear dilakukan pengambilan sel epitel dan dilihat secara mikroskopis. Jadi dapat mengetahui jika ada kelainan yang misalnya stadium 1A1 tadi gitu. Kalau IVA test kan hanya dilihat secara visual. IVA itu inspeksi visual asetat. Jadi hanya operator, jadi hanya penilaian subjektif operator gitu yang melihat atau menginspeksi secara visual pada saat serviks dioles cairan asetat. Jadi makanya akurasinya hanya sekitar 80% lebih. Namun untuk pap smear akurasinya bisa 93% gitu. Jadi jika pasien menginginkan hasil yang cepat, ya mungkin bisa IVA test. Kalau pasien yang nggak masalah nih hasilnya nunggu lama, karena kan untuk pemeriksaan mikroskopis butuh waktu ya. Ya mungkin lebih baik ya pap smear. Jadi balik lagi ke pasiennya. Pada pandemi ini kalau nggak darurat, ya misalnya nggak ada gejala-gejala ada vaginal discharge berlebih atau berbau, kayaknya itu aja, atas indikasi aja ya. Jadi kurangi paparan ke rumah sakit. Oke, siap dokter. Terima kasih. Jadi sebenarnya tergantung lagi ke pasiennya ya dok ya, IVA atau pap smear. Cuma mungkin kalau pengen lebih jelas pap smear ya dokter ya. Gitu Ya. dokter. Ada pertanyaan selanjutnya lagi dokter. Ini dari Tati Harlina. Pertanyaannya, pada usia berapa dokter wanita wajib melakukan screening CA cervix dokter? Dimulai dari usia berapa dokter? Screening kanker serviks ini bisa dilakukan sejak berhubungan seksual secara aktif. Namun untuk kalau vaksin bisa dilakukan sejak dari dini, sebaiknya dari sejak sebelum terpapar HPV atau sejak sebelum berhubungan seksual. Jadi kalau sudah mulai berhubungan seksual, ada baiknya dilakukan pemeriksaan screening rutin, misalnya pap smear setiap 3 tahun sekali untuk yang beresiko rendah. Namun untuk yang risiko tinggi, misalnya paparan ada riwayat berganti pasangan seksual atau pasangan seksualnya yang resiko tinggi, itu harus lebih sering, biasanya pap smear-nya bisa setahun sekali. Iya dokter, berarti sebenarnya setelah sudah aktif melakukan
hubungan seksual berarti sudah mulai bisa di screening ya dokter ya, Iya, nanti dilihat kalau sudah mulai lagi. berhubungan, ada baiknya rutin pap smear ya tiap 3 tahun sekali. Siap dokter. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Yulia Sari. Izin bertanya dok, untuk vaksin HPV sendiri dok, untuk vaksin Cevaris dan Gradasil mungkin maksudnya ya dok ya, apakah pemberiannya cukup salah satu atau boleh dua-duanya dokter yang diberikan? Cukup salah satu, namun pemberiannya tidak cukup sekali. Jadi pemberiannya dilakukan sebanyak 3 kali pada saat bulan ke-1, kedua, dan ke-6. Jadi bisa salah satu. Jadi cukup salah satu aja ya dok ya, Salah cuma satu mungkin tapi 3 kali. 3 kali sih. Pertanyaannya, Assalamualaikum dok, apakah CACR berdasarkan faktor keturunan dokter? Faktor risiko ini seperti yang slide tadi saya terangkan yang faktor risiko ya. Jadi memang penyebabnya terbanyak virus HPV dan virus HPV ini merupakan virus yang didapat lewat hubungan seksual atau infeksi menular seksual yang paling sering. Jadi yang berisiko paling tinggi yang sudah melakukan hubungan seksual. Namun jika namun ada beberapa kasus yang jarang, tapi jarang gitu, pasien yang kanker serviks dapat virus HPV-nya dari mana. Jadi penyebab utamanya memang virus HPV. Jadi pasti ada paparan HPV dulu jangka panjang. Jadi pasti ada faktor paparannya dulu ya dok ya. Iya, pasti ada HPV-nya paparannya dulu. dulu. Kalau yang lain-lain seperti riwayat merokok itu kan hanya menurunkan imun atau autoimun disease biasanya juga karena konsumsi kortikosteroid ya, obat yang menurunkan imun jangka panjang sehingga imunnya menurun. Tapi pasti ada penyebab dari hubungan seksual dulu sebelumnya. Dokter, siap dokter. Lanjut lagi ya dok, pertanyaannya masih banyak sekali dokter ini. Ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Rohaini. Pertanyaannya, izin bertanya dok, bagaimana jika pasien yang sedang hamil ternyata diketahui mempunyai CA cervix? Apakah akan berpengaruh terhadap kehamilannya dan bagaimana nanti untuk proses persalinannya dokter? Pada pasien yang hamil dengan CA cervix ini udah pernah saya dapatkan juga. Jadi kehamilannya bisa terus dilanjutkan. Cuma mungkin nanti pada saat persalinan dianjurkan sekalian histerektomi sebaiknya. Jadi nanti dievaluasi ulang juga kanker serviksnya sudah stadium berapa. Kemudian terapinya balik lagi ke yang tabel tadi tergantung stadiumnya. Gitu. Jadi kehamilannya bisa tetap lanjut. Soalnya pernah ada pasien yang CA cervix juga hamil, tapi pilihannya mungkin dilahirkannya melalui operasi seksi sesarian dan sekalian dilakukan histerektomi. Siap dokter. Jadi untuk kehamilannya tetap bisa dilanjutkan ya dok, tapi mungkin nanti proses setelah selesai persalinannya ya dok ya. Siap dokter. Nah ini ada lagi yang bertanya dokter dari Helda Aliviana. Pertanyaannya, apa benar dok kalau misalnya ada perdarahan terus-menerus yang tidak wajar atau kebutuhan terus-menerus bisa menyebabkan CA cervix atau merupakan tanda dari CA cervix dok? Kalau menyebabkan bukan ya, mungkin itu tanda. Itu memang salah satu tandanya itu postcoital bleeding atau perdarahan saat berhubungan. Gejala terseringnya kemudian ada keputihan yang berbau vaginal discharge yang terus-menerus tapi watery gitu. Jadi keputihannya yang encer. Itu salah satu tanda tersering dari CA cervix. Baik dokter. Jadi Terima kalau udah kasih ada dokter. gejala-gejala itu ya langsung diperiksakan ke dokter kandungan, dilakukan inspek ulo, dilihat apakah memang ada kelainan di serviksnya atau enggak. Oke, berarti untuk tadi tanda-tandanya itu merupakan tanda ya dok ya, bukan penyebab ya dok ya. Ketika ada tanda itu malah harus segera ke dokter kandungan buat dievaluasi apa benar ada tanda ke arah CA cervix atau tidak ya dok ya. Siap dokter.
Nah, ini mungkin pertanyaannya. Boleh berapa pertanyaan lagi nih, Dok? Kira-kira, Dok? Di scroll terus, nambah terus soalnya, Dok, pertanyaan. Tergantung moderator. Dengan moderator. Dari moderator sih waktunya sekitar 3 menit lagi ya, Dok, ya. Mungkin saya pilih satu atau dua lagi ya, Dok. Sebentar, Dokter. Oke. Hmm. Izin Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok dari Erni Yunita. Pertanyaannya, sebetulnya sih Dok, usia berapa sih Dok resiko perempuan lebih sering terkena kanker serviks? Apakah yang lebih muda atau lebih tua